Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi ya dengan Ustazah Ika. Kali ini Ustazah akan membahas tugas yang pertama yaitu tentang konsep pangkat ya. Nah, ini soal-soalnya ya, ada 3 soal, masing-masing ada ABC, ABCD, dan ini ABC ya. Mohon maaf ini salah ketik saja. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, tentukan hasil dari perpangkatan berikut ya. Ini insya Allah gampang. Karena soalnya cuma 2 pangkat 8. Hasilnya itu berapa? Ya, bahwa ingat kalau pangkat itu berarti dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Apa yang kemudian dikalikan berulang? Yang dikalikan berulang adalah bilangan pokoknya. Di sini bilangan pokoknya kan 2. Pangkatnya 8. Berarti 2 itu dikalikan berulang sebanyak 8 ya, sebanyak 8. Nah, ini seperti ini nih. Ya, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 ini. Bukan 2 kali 8 ya, hasilnya 16. Bukan ya, bukan 2 kali 8. Tapi 2-nya dikalikan berulang sebanyak 8. Gitu ya. Nah, ini biar memudahkan perhitungan ya, kalau 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, itu kan agak susah, maksudnya terlalu banyak begitu ya 2-nya, maka kita bisa sederhanakan nih. Jadi 2 kali 2 kan 4, ini 2 kali 2 4, ini 2 kali 2 4, ini 2 kali 2 4, jadinya kan 4, 4, 4, 4. Terus bisa sederhanakan lagi, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, sehingga 16 kali 16, hasilnya adalah 256. Lanjut, nah ini operasi hitung ya teman-teman ya. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pangkat. Maka yang mana dulu yang dikerjakan? Tentunya yang pangkat ya, meskipun letaknya di belakang, maka pangkat diuraikan dulu. Jadinya gimana? Nih 4 pangkat 3, kan 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64 ya. Nah, kalau sudah begini, ini kan ada penjumlahan, ada perkalian. Yang mana dulu yang dikerjakan? Yang perkalian ya, meskipun letaknya di belakang. Jadi 3 kali 64 dulu. Berapa hasilnya? 192. Kemudian dijumlahkan dengan 5. Hasilnya adalah 197. Lanjut ya, yang C ada setengah kali dalam kurung di sini 6 pangkat 3 dikurangin 4 pangkat 2. Ya, kalau ada tanda kurung seperti ini ya, teman-teman semua, maka yang diselesaikan yang di dalam kurung dulu nih. Nah, yang di dalam kurung ini ada bilangan berpangkat. Maka masing-masing selesaikan dulu ya. 6 pangkat 3 berapa? 216 ya, dan 4 pangkat 2, 16. Sehingga kalau sudah seperti ini, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Sehingga 216 dikurangi 16 ya. Hasilnya adalah 200, sehingga dikalikan dengan setengah, jadinya 100 ya. Bukan kemudian setengahnya dikalikan dengan 216, tidak ya. Tapi yang di dalam kurung dulu yang diselesaikan. Oke, mudah ya insya Allah ya. Kita lanjutkan saja nomor 2. Tentukan bentuk pangkat paling sederhana dari bilangan berikut. Yang pertama 27. Nah, teman-teman, ini kita diminta untuk mencari bentuk pangkatnya atau bilangan berpangkatnya berapa. Yang hasilnya itu 27 ya. Kalau bilangan berpangkat itu kan berarti dia dikalikan berulang sehingga hasilnya adalah 27. Ya, maka gimana caranya? Kita kira-kira saja atau teman-teman bisa pakai pohon faktor ya, seperti yang pernah Ustazah contohkan. Nah, di sini langsung saja ya, 27 itu berapa kali berapa kali berapa biar hasilnya 27? Adalah 3 ya, 3 kali 3 kali 3. Nih, ya, sehingga 3-nya itu dikalikan berulang sebanyak berapa nih? 1, 2, 3. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3 ya. Dari 27 itu 3 pangkat 3. Nah, kemudian negatif 216. Ini negatif 216. Ingat ya teman-teman, di sini ada tanda negatif.
Kalau tanda negatif, maka pangkatnya harus ganjil. Ya, teman-teman catat bahwa kalau negatif, maka pangkatnya harus ganjil. Sehingga kita cari aja ya kira-kira berapa kali berapa kali berapa yang pangkatnya itu ganjil sehingga hasilnya ini. Ya. Nah, di sini adalah negatif 6. Ya, negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Hasilnya adalah negatif 216 ya. Kalau kita kalikan negatif 6 kali negatif 6 kan positif 36. Tapi kalau kita kalikan negatif lagi dengan 6 ya, maka hasilnya negatif 216. Nah, ini kenapa kemudian harus pangkatnya ganjil ya, karena biar hasilnya negatif. Nah, ini kan negatif 6-nya dikalikan berulang sebanyak 3 ya. Jadi negatif 6 pangkat 3. Oke, kemudian ada 0,09. Nah, kita ingin cari bentuk pangkatnya itu berapa. Karena ini bilangan desimal, maka akan lebih mudah dibentuk kepecahan dulu ya. Jadi 0,09 ini pecahannya gimana? Berarti 9 dibagi 100 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari nih. Angka yang atas ini berapa kali berapa? Biar hasilnya 9. 100 juga berapa kali berapa? Biar hasilnya 100 ya. Oke, berarti ini yang hasilnya 9 itu kan 3 kali 3 ya. Yang ini juga 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, perhatikan ya teman-teman. Kalau atas dikalikan sebanyak 2 kali, maka yang bawah juga harus 2 kali. Ya, jadi atas bawah pengkaliannya atau banyaknya pengkaliannya harus sama. Kalau ini 2 kali, berarti ini juga 2 kali ya. Sehingga hasilnya 3/10 kuadrat ya. 3/10 itu 0,3 kuadrat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada negatif 0,08. Nah, perhatikan nih teman-teman. Ini kan negatif. Lagi ya, ingat seperti yang di contoh soal yang B ya. Itu kan negatif juga. Maka pangkatnya harus ganjil. Nah, ganjil itu bisa 3, bisa 5, bisa apa namanya? Bisa 7 ya. Nah, maka kita cari. Caranya sama, kalau ini bilangan desimal, maka dibuat seperti ini dulu ya, seperti pecahan. 8/1000. Tetap ya negatifnya kita ikutkan ya, karena ini kan negatif. Nah, setelah itu kita cari 8 ini berapa nih bilangan berpangkatnya. Dan 1000 juga berapa ya. 8 itu sangat familiar ya. 2 kali 2 kali 2 hasilnya kan berapa? 8 ya. Nah, ini 1000 juga 10 kali 10 kali 10. Negatifnya tetap nih di sini, negatifnya tetap ya. Nah, ini kan berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3, 10-nya dikalikan sebanyak 3 ya kan? Jadinya negatif 2/10 itu dipangkatkan 3 ya. Maka hasilnya adalah negatif 0,2 pangkat 3. Oke, itu untuk nomor 2 ya. Sekarang kita ke nomor terakhir, yaitu tentukan nilai X pada persamaan berikut. Insya Allah gampang nih. Nah, ini soal yang pertama, 2 pangkat X sama dengan 64. Ya, 2 pangkat X sama dengan 64. Kita lihat ya, teman-teman semua, agar kita bisa mencari nilai X. Ini kan bilangan berpangkat nih, ya. Maka yang 64 ini juga dijadikan bilangan berpangkat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama dengan yang di sini. Ini kan 2, ya kan? Berarti 64 itu buatlah menjadi 2 pangkat berapa? Ya, yang hasilnya 64. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 64. Nah, 2 dipangkatkan 6, hasilnya adalah 64. Ingat ya teman-teman ya, syaratnya di sini kalau ini bilangannya 2, maka di sini juga harus 2. Ya, sehingga kita bisa sama dengankan.
Tapi kalau ininya 2 dan ininya beda, maka tidak bisa disamadengankan teman-teman. Jadi kuncinya adalah di sini ya, bilangan pokoknya harus sama. Oke ya, bilangan pokoknya harus sama. Nah, kalau ini sudah sama nih, bilangan pokoknya kan ini 2, ini 2. Maka tinggal pangkatnya aja disamadengankan. Ya, sehingga X sama dengan 6 ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, 7 pangkat X sama dengan 343. Caranya sama ya dengan yang A. Tinggal ini kan kuncinya di sini berarti bilangan pokoknya 7. Maka 343 ini 7 pangkat berapa biar hasilnya 343 ya. Nah, 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat 3 ya. Jadi, teman-teman, 343 itu bisa diperoleh dari 7 pangkat 3. Ya, sehingga ini kan udah sama, bilangan pokoknya udah sama, maka pangkatnya tinggal disamakan. X sama dengan 3 ya. Kemudian yang C, nah ini gampang sekali, 10 pangkat X sama dengan 10.000. Ini juga sama, biar bilangan pokoknya harus sama atau basisnya harus sama. Berarti ini dibuat menjadi 10 pangkat berapa, biar hasilnya 10.000 ya. 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 4, sehingga X sama dengan 4 ya. Oke, selesai teman-teman. Ya, silahkan bisa dicek lagi jawabannya. Jika ada yang masih kurang tepat, bisa diperbaiki dan dipelajari lagi ya. Itu saja dari Ustazah. Silakan jika ada pertanyaan bisa hubungi Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.